faktor bertambahnya usia ini bikin yang namanya daya serap terhadap materi pembelajaran jadi lebih susah dan bahkan jadi cepat lupa. Teman-teman, tahu nggak sih ternyata setelah aku baca-baca dan telusur, bisa jadi namanya faktor usia itu nggak terlalu berpengaruh loh terhadap daya serap materi pembelajaran. Karena apa? Karena yang namanya belajar ternyata aku mendapati dua hal ini teman-teman. Artinya belajar itu selalu melibatkan yang namanya repetisi atau pengulangan. Dan yang kedua adalah melibatkan koneksi gitu ya antara pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan yang baru. Yang pertama ngomongin tentang repetisi atau pengulangan. Ingat-ingat aja waktu kita belajar waktu di bangku ke SD kelas 1, belajar matematika katakanlah. Kita belajar yang namanya tambah, kurang, kali, bagi gitu kan. Yang artinya kita ketemu mereka berempat, nggak cuma waktu di kelas kita bikin catatan, tapi kita juga ketemu lagi mereka waktu di UTS, ketemu lagi di UAS, dan bahkan di tingkat-tingkat selanjutnya mereka selalu ketemu sama mereka berempat, betul nggak? Nah ini sama halnya teman-teman ketika kita ikut satu training, ikut satu seminar online, atau mungkin dari baca buku, apakah dengan sengaja kita juga bikin catatan yang bisa kita pelajari ulang dan ulang dan ulang lagi. Dan apakah juga kita setelah dapat materi pembelajaran itu, dapat poin-poin pembelajaran, kita juga cepat-cepat nih menerjemahkan mereka ke dalam satu rencana aksi yang kita bisa praktekkan sehari-hari. Artinya kita jadi mengulang mereka, mempraktekkan mereka itu lebih sering gitu kan, nggak cuma hanya sekedar di tataran knowledge. Nah, bener nggak? Nah, itu tadi tentang fungsi repetisi atau fungsi pengulangan. Dan yang kedua ini adalah ngomongin ketika kita belajar itu sebenarnya sedang mempertemukan pengetahuan yang lama dengan pengetahuan yang baru. Coba lihat, sadar nggak waktu kita kecil kayaknya kalau belajar hal baru itu kayaknya cepet banget gitu ya nyerapnya, dan itu menetap lama di memori kita. Kenapa? Karena ya jadi anak kecil itu kayak kanvas putih gitu aja kan. Karena dia melihat pembelajaran-pembelajaran ini baru dan itu sangat menarik untuk mereka, dan akhirnya kita terima aja serap semuanya sebagai satu hal yang menarik. Nah bedanya ketika kita jadi beranjak dewasa, karena kita udah punya pemahaman sebelumnya, kita udah pernah tahu atau mungkin pernah dengar, pernah ngalamin juga dari pengalaman-pengalaman kita. Pada saat kita belajar kita jadi mungkin keluar di suara-suara dalam otak kita gitu. Enggak praktek di lapangan nggak kayak gitu ya. Aduh, ini mah aku udah pernah belajar sebelumnya, ngapain belajar ini lagi? Buat apa sih aku belajar ini? Emang kepake nantinya? Jadi berpikir teman-teman, jangan-jangan yang bikin aku susah menyerap materi pembelajaran adalah karena nggak sadar ada suara-suara itu tuh dalam benak kepala aku. Yang artinya sebenarnya aku mendenial apapun yang itu sebenarnya bisa diserap oleh otak. Dan ini sebenarnya satu hal yang sangat aku kagumi dari para mentors aku gitu ya. Bagaimana ini adalah orang-orang wow yang sebenarnya udah sangat mahir di bidangnya dan punya jam terbang tinggi juga, tapi mereka juga nggak berhenti belajar. Mereka juga hadir dalam kelas, mereka dengerin juga, dan bahkan mungkin ini adalah kelas-kelas yang mungkin subjeknya itu atau topiknya itu yang mereka juga udah kuasai gitu. Di situ itu aku jadi ingat bahwa inilah gitu ya, bagaimana berani untuk merendahkan hati gitu ketika belajar benar-benar jadi gelas kosong. Ketika aku menemukan fakta ini, aku jadi berpikir jangan-jangan faktor usia ini cuma alasan belaka gitu ya untuk mencari pembenaran ketika aku nggak bisa menyerap materi pembelajaran secara optimal. So aku pikir ini hal yang menarik banget yang kemudian juga bikin aku melek. Artinya ketika aku belajar dari sekarang mesti punya yang namanya catatan, yang artinya aku bisa baca lagi, aku bisa review lagi. Dan yang kedua, bagaimana cepat-cepat menerjemahkan apa yang udah aku pelajari ini menjadi satu rencana tindakan konkret yang bisa aku praktekkan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi gelas kosong ketika hadir dalam satu pembelajaran, entah itu baca buku, hadir di seminar online, atau mungkin ikut-ikut kelas training gitu ya. Berani terbuka 100% untuk menerima pembelajaran yang bisa aku tangkap dalam kesempatan itu.